hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Gimana nggak terpesona? Ada satu printer Bluetooth Paytrend dan satu tas printer Bluetooth Paytrend yang dijual hanya dengan harga Rp400.000. Dan yang luar biasanya lagi, ada free Cozy Dual Box. Wow! Dan yang nggak kalah menariknya, ada BU-nya. Ya ampun, terpesona banget. Terpesona. Aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Hai, balik lagi dengan saya Sandra Libra kali ini di spesial podcast. Dan alhamdulillah nih, kali ini sudah kedatangan seorang yang luar biasa. Tapi sebelum kita menyambut yang luar biasa, kita tepuk tangan dulu ya. Itu fans-fans ya, terima kasih nih buat fans-fans yang sudah hadir nih. Ada suara ketawa-ketawanya. Wow. Bayaran. Oh bayaran, tenang nanti di amplop. Wah sekarang spesial banget, spesial podcast kita akan menyongsong menuju masa depan TrainingNet dan pastikan stay tune ya. Nah di samping saya sudah tidak asing lagi, siapa sih yang nggak kenal nih? Beliau adalah, saya manggilnya apa ya? Dokter apa? Coach Yopan aja ya. Coach Yopan Priyadi. Tepuk tangan. Itu kan saja Coach Yopan. Coach Yopan ngapain kesini? Kita libur. Ya itu karena saya nggak punya kerjaan lain. Nggak ada kerjaan jadi balik-balik ke kantor lagi. Enggak juga sih. Tapi Ya bertemu aja. Ketemu aja. Kita kadang-kadang suka nggak ya kalau bahwa hari ini tuh adalah tanggal merah. Tapi Hari libur. Saya juga libur. nggak tahu loh. Hari ini tuh ternyata hari libur. Saya juga baru tahunya tuh pas mau berangkat dari rumah, ditanya mau kemana Pak Yopan? Siapa yang nanya? Tetangga. Tetangga, oke. Bukannya libur? Siapa yang nyuruh libur Bu? Saya bilang kan tanggal merah. Oh bagi saya nggak ada yang merah tanggalnya. Semua hitam karena lagi pada butuh duit. Oh iya. Jadi Pak THR udah habis ya? iya begitu ya. Jadi apa ya? Ciri-ciri orang yang bakal sukses itu dia lupa tanggal. Betul banget Pak. Nggak ada waktu Dia libur. lupa masa libur. Benar. Dan dia meninggalkan kesenangan untuk liburnya sesaat. Betul. Dan dia akan gapai di hari-hari Masa depan yang lebih baik. Gitu. Banyak liburan, duit nggak ada, urusan enggak. Dia juga buat apa liburan nggak ada duit, akhirnya juga cuman olohok kalau orang Sunda ya, olohok gitunya. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Kayak kokolah kubra, olohok itu kokolah kubra. Kokolah kubra. Pak Yopan, ini ngomong-ngomong tadi masalah liburan, untuk buat apa sih kita liburan kalau tidak punya istilahnya yang tabungan atau untuk masa depan kita ya. Ujung-ujungnya stres. Nah, sekarang kita kan spesial podcast ini kita akan membahas menyongsong masa depan TrainingNet. Iya. Karena banyak yang nggak tahu nih Pak Yopan, ini tuh mau dibawa kayak lagu Armada, tau nggak Pak? Oh iya. Dibawa kemana? Bukannya itu lagu Elvi Sukaesih? Salah ya. Kayaknya Bapak waktu nyanyi Elvi Sukaesih. Beda masa. Iya, memang beda angkatan ya. Angkatan jadul sama angkatan terbaru. Sebentar, hiburan dulu ya. Benar. Hiburan tuh relatif menurut saya. Benar. Saya dengan kondisi seperti ini saja sudah terhibur. Benar. Tertawa ya. Sudah happy. Benar. Jadi hiburan itu tidak harus datang ke Ancol. Tidak harus juga datang ke Menara Pisa gitu ya. Tahu pizza? Pizza tuh yang di depan tuh ada tuh pizza. Itu Batagor. Ya. Okay. Jadi bagi saya sebuah pekerjaan, sebuah usaha, sebuah bisnis dijadikan hiburan. Betul. Karena bermainnya dengan hati. Benar. Sehingga ketika mendapatkan apapun saya tidak pernah menjadikan sebuah beban. Benar. Begitu caranya. Betul. Hiburan, tapi hatinya nggak damai, bukan hiburan. Benar. Berarti hatinya belum merdeka. Benar. Maka hari ini merdekakan hatimu. Aduh. Itu catat ya, itu quote saya terbaru. Merdekakan hatimu. Itu quote saya terbaru ya. Itu baru terpikirkan tadi, barusan. Merdekakan hatimu. Karena masih banyak yang hatinya belum merdeka. Benar. Begitu tidak dapat gajian, tidak dapat THR-an, ribut. Karena hanya mengandalkan gaji karyawan.
Saya catat ya, karena hanya mengandalkan gaji karyawan, Oke. ribut. Oke. Biasanya, apalagi yang mereka teman-teman, ya yang sampai ngadukan misalkan ke Depnaker, itu karena nggak punya skill. Pak, ini kok jadi curhat ini ya, Pak? Iya. Hiburan. Saya kejauhan, kan hiburan. Benar, hiburan. Artinya dia bekerja tidak sambil berhibur. Betul, benar. Udah ngadukun ke Depnaker apa segala macam, karena mereka nggak punya skill, sederhana. Mereka nggak punya skill, mereka nggak punya kemampuan, mereka hanya bertaruh kepada pekerjaannya, sehingga ketika pekerjaannya selesai kehidupan mereka. Betul. Betul. Tepuk tangan. Ini di sini ada Persija, ada Persib. Persija sama Persib ya. Ya, ya. Untuk ada tengah-tengah yang datang sih. Tapi memang betul yang tadi katakan Pak Yopan. Kalau kita hanya fokus pada satu, akhirnya kita tidak mensyukuri di sekitar kita. Benar nggak sih Pak Yopan? Betul. Makanya kita harus banyak bersyukur. Kita tuh cuma fokus satu aja nih. Betul. Ada masalah fokus itu. Padahal mungkin di sekitar kita lebih banyak bersyukur karena di sekitar kita ada yang lebih mungkin di bawah. Share juga di grup perusahahan ini ya. Pak, ini lagi Linknya. direkam nih Pak. Oh, live ya, ya. Bapak kenapa ini? Ya, di-share aja. Kasih kode-kode gitu. Betul. Oke, ini mungkin saya mau info ke Pak Amin, saya tidak bisa connect Pak Amin, mungkin nggak usah ini ya. Oke, kita ngomong-ngomong tadi dari nyambung sebelum ngomongin masa depan, betul kalau kita mau dapat masa depan yang lebih baik, yang lebih bahagia, kita memang harus bahagia dari diri sendiri. Nah, bagaimana cara membahagiakan? Harus menikmati apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Benar ya Pak Yopan ya? Dan saya pun terhibur, saya pun baru nyadar kalau hari ini libur tuh, masa kok kantor sepi ya? Saya bilang, oh ternyata libur, saking bagi saya hari itu udah biasa aja, beraktivitas aja terus. Benar ya Pak Yopan? Iya, saya Saking juga. banget. Libur ya. Saya tuh begini, ya itu tergantung pilihan Iya, ya. betul. Mengartikan libur itu tergantung pilihan. Benar. Oh Pak, kok terus aja bekerja? Tapi kalau hatinya happy, seneng mengerjakannya, tidak merasa tersiksa, tidak merasa terbebani, pekerjaan, usaha bukan sebuah masalah. Benar. Betul nggak? Betul. Yang menjadi masalah tuh walaupun Anda hiburan, hatinya tertekan. Hiburan dibawa kemana tapi bingung, Ah, masih mikir masalah itu yang masalah. Jadi no problem ya. tidak dinikmati. Oke, saya hiburannya sambil kerja karena saya juga menikmati, Oke. bener gitu ya, enjoy. Gitu ya, ketemu di sini, Ketemu gitu, di sini. ketawa-ketawa gitu ya, Iya. cekakak cekik gitu. Topiknya apa kita sekarang? Top, ya tadi sebenarnya udah dari awal. Dari awal. Training menuju Kembali. masa depan. Oke. Oh, jelas. Karena gini, masih banyak yang orang ya tadi balik lagi mau dibawa kemana sih ini training net gitu. Banyak orang yang mungkin baru nyemplung, artinya nyemplung atau mungkin sudah lama terbingung nih karena mereka tidak tahu nih arahnya mau kemana. Nah, kali ini kita akan bahas, kita akan bantu untuk yang bingung-bingung nih arahnya untuk mengarahkan lah atau mungkin Pak Yopan menjelaskan sebetulnya visi misinya seperti apa gitu. Nah, di awal mau yang saya tanya itu apa sih yang harus kita miliki kalau kita ingin sukses di bisnis training net ini? Pasti semua orang ingin sukses, betul nggak Pak Yopan? Betul. Saya pun ingin sukses. Iya. Mungkin sebagai karyawan pengen sukses. Gitu Betul. ya. Pak Yopan pasti ingin sukses. Nah, kalau kita mau sukses, apa sih yang harus kita miliki mindset atau mungkin yang harus ditanamkan itu seperti apa? Oke, ya, saya berbicara tentang direct selling. Oke. Ya, terlalu banyak mindset yang dibuka, mindset bisnis secara umum. Itu orang-orang terlalu banyak jago yang kayak gitulah. Ya, saya memang karena expertnya di direct selling, di network, di MLM, di jaringan, saya berbicara tentang mindset jaringan, mindset bisnis jaringan. Satu ya, mindset seorang pebisnis jaringan. Yang pertama, investasikan dari sekarang bahwa Anda menjalankan bisnis ini bukan untuk setahun, 2 tahun. Tapi berpikirlah jangka panjang. Satu. Yang kedua, di dalam menjalankan bisnis ini, 80% gunakan otak kanan, bukan otak kiri. Yang dimaksud dengan otak kiri itu pertimbangannya banyak. Nih, pertimbangannya banyak, mikirnya banyak, ngitung-ngitungnya banyak, perhitungannya banyak, tidak akan jalan di bisnis ini. Tidak akan jalan. Pak, nggak boleh mikir. Bukan nggak boleh mikir. Mikir boleh, seperlunya aja. 80%-nya tuh di wilayah tindakan, 80%-nya di wilayah action. Actionnya seperti apa ya? Nanti harus masuk dulu ke dunia training net. Itu mindset ya. Sudah 2. Kemudian mindset ketiga apa di bisnis jaringan? Berpikirlah bahwa Anda harus banyak mensejahterakan dan menebarkan manfaat ke sebanyak orang.
Ya, menebarkan manfaat dan menebarkan kesejahteraan ke sebanyak orang. Jika mindset seorang pebisnis MLM hanya berpikir untuk memanfaatkan teman dan orang saja, salah besar dan dijamin tidak akan sukses. Karena di awalnya sudah salah. Dia memanfaatkan, bukan begitu. Tapi menjadi partner untuk menebar manfaat. Saya ulangi, ketika Anda bertemu dengan teman, maka harus menjadi partner untuk menebar manfaat. Baru itu jalan di bisnis ini. Ya, jadi kenapa ada yang berhenti 3 bulan, 4 bulan? Karena mindset di awalnya salah. Begitu. Jadi harus diperbaiki dulu mindsetnya ya kalau di bisnis. Ya, harus seperti itu. Jadi harus belajar nyebrang dulu. Misalkan kalau dari karyawan yang udah lama totok karyawan, itu nyebrang mentalnya tuh butuh waktu. Benar. Kan biasanya kalau karyawan ada yang memang karena dia jiwanya kurir, disuruh dia bekerja. Kemudian dapat duit kalau dia bekerja. Kalau ke sini enggak, kamu enggak dapat duit kalau enggak ada usaha. Kamu bakal dapat duit banyak kalau usahanya berkali lipat dari kebiasaan orang. Nah, ini mindsetnya. Maka mental tergantung nih cara merubahnya kita awalnya dari mana. Kalau dari karyawan mesti nyebrang dulu. Dan nyebrang ini butuh proses, butuh waktu. Pak, ketika nyebrang apa yang harus dilakukan? Anda harus pegang mentor Anda. Pegang mentor. Oke, karena kita butuh mentor. Betul. Karena butuh mentor. Jadi kita harus mengubah mindset memang betul. Kayak misalnya contoh saya deh ya, sekarang kalian untuk misalkan jadi seorang pebisnis itu memang harus di-reset mindsetnya, pikirannya, dan memang perlu waktu. Nah, untuk bisa itu kita harus, kalau mau action terus ada yang ini ya, mentor. Makanya kenapa di bisnis ini ada mentor yang memperkenalkan. Satu lagi tentang mindset yang ingin saya sampaikan ke teman-teman ya. Pak, bagaimana cara masuk ke dunia MLM? Direct selling atau network, apakah pada saat punya duit atau tidak punya duit? Dua-duanya bisa. Tapi terbaiknya ketika Anda punya duit. Perhatikan, terbaiknya ketika Anda punya duit, Anda punya waktu. Lakukan itu. Karena prosesnya akan panjang. Kalau pas tidak punya duit dan betul-betul butuh duit, dan hanya bertaruh kepada MLM saja, ke direct selling saja, kemungkinannya akan jatuh. Karena yang namanya usaha, bangun usaha di awal, tidak ada yang mulus 100%. Dijamin, di dalam usaha apapun. Tapi kalau direct selling, modalnya murah, percepatannya bisa 10 kali lipat dari convention. Gitu. Ya. Jadi memang ini penonton pada bubar. Kayaknya lagi nyari makanan, Pak. Kita kayaknya belum ada camilan cap 10, cap 11 gitu ya. Lanjut. Jadi itu mindset yang memang harus kita rubah, dan ini memang harus dipegang oleh khususnya pebisnis TrainingNet ya. Betul. Jadi jangan dulu berpikir ini mau dibawa ke arah kemana, tapi kita harus benerin dulu nih mindset kita. Kalau mindset kita masih mental, mohon maaf, misalnya mentalnya bukan pebisnis ya, atau misalnya hanya ya gitu tadi actionnya nggak ada gitu, orang sudah sukses ini nggak maju-maju, benar nggak ya? Itu yang membedakan di sini. Mentor yang sudah sukses sama yang belum sukses ya, bukan tidak sukses ya, tapi belum sukses, karena itu mindsetnya harus benerin gitu. Nah apa sih yang sudah dipersiapkan oleh perusahaan ini, khususnya TrainingNet manajemen dengan Pak Yopan untuk membantu mensupport atau mendorong mitra-mitra kita untuk menjadi seorang pebisnis yang sukses, ke depannya masa depan yang lebih baik, apa yang sudah disiapkan? Ya banyak ya, setelah 1 tahun lebih ya kita kena COVID. Setelah 1 tahun lebih kita kena COVID, itu banyak sekali perubahan dan hal-hal yang akan kita sampaikan kepada seluruh mitra di dunia ya, terkait dengan support dari perusahaan, gimana cara majunya, banyak sekali ya. Yang berkaitan dengan digital online, itu nanti kita akan mengarahkan ke dalam satu metode, ya, satu metode yang membuat orang itu ngerti kenapa dia meski ada digital marketing, ya. Bukan tentang paham digital marketingnya, nanti kita mengarahkannya itu bukan, tahu digital marketing, bukan. You harus menjadi pelaku. Nah, itu yang akan kita siapkan. Karena kalau tentang digital marketing, banyak bertebaran di sana. Ilmu online, banyak bertebaran di sana.
tetapi konsep jadi untuk menjadi pelaku, nah ini yang sedang kita persiapkan dan akan kita luncurkan. Oke. Itu dari sisi online, ya untuk percepatannya. Kemudian yang kedua, untuk offline-nya, saya selalu menekankan kepada teman-teman dan berbicara kepada teman-teman, sekarang itu semua dalam posisi di bawah. Semua perusahaan sudah ngeriset dari nol. Ya sudah, mumpung sama-sama di nol, resikonya semuanya sama, diam resikonya sama, maju resikonya sama, tapi ada hal, ketika maju ada dua resiko yang bisa didapatkan. Belum sukses atau sukses. Kalau diam tidak sukses. Tidak sukses. Maka kita akan maju secara offline. Maka akan ada offline baru. Nanti pertanggal 6 atau pertanggal 14. Ya. Oke. Saya sebutkan saja. Nanti akan ada event generasi baru. Generasi baru. Satu. Generasi new normal ya. Ya, yang kedua, Oke. perhatikan. Nanti akan ada namanya Training Net for Beginner. Oh. Ini sudah kita siapkan. Jadi materi training ini bukan materi trainingnya abal-abal. Hanya sebatas mengisi training, ngerame-ramein. Bukan. Tapi training yang diciptakan khusus untuk mereka yang benar-benar mau menjadi pebisnis unggul, tangguh, maju, menguntungkan, menebarkan manfaat. Woi. Semangat banget. Jadi Ya. nanti akan ada training P4B ya, training net for beginner ya. Iya. Pokoknya, jadi siapa yang mau, bentar iklan dulu nih, saya lupa tidak di silent tadi. Iklan dulu. Ya. Oke, jadi nanti akan ada selain online itu akan ada offline. Offline. Oke. Jadi kita akan bergerak ya. Oke. Kita akan memulai dari kantor pusat dulu Oke. ya. Itu di lantai 2 ini, di Oke. lantai 10 ya kita. Lantai 10, Pak. Ini kan ini kan di rooftop ini. Ini rooftop. Oh, pemirsa ini di rooftop ya. Oke. Ini lantai 10, itu lantai kita, itu sudah disiapkan khusus untuk training. Jadi oke, ruangannya oke. sudah diskemakan untuk training. Siap teman-teman kapanpun bisa datang ke sini. Ya. Jadi kita Open sudah ya, siapkan. akan- Pak, akan ada banyak training enggak? Saya tidak berbicara tentang akan ada banyak training. Tetapi saya berbicara, kita akan berbicara tentang bobot training. Oke. Kita akan berbicara tentang kualitas sebuah seminar, kualitas sebuah pertemuan. Kita sudah banyak belajar selama 7 tahun ini. Benar. Maka kemasan baru ini akan membawa gerbong mereka yang benar-benar serius di bisnis ini. Betul, akan terfilter dengan Terfilter, sendirinya, ya. Gitu. Oke, jadi tadi betul Kak Yokan udah mengingatkan pilihannya cuma hanya 2, diam atau maju. Iya. Jangan sampai yang nonton ini milihnya malah mundur. Oh, diam aja udah ini apalagi mundur ya Pak ya. Iya. Salah Tapi kalau ya, mundur ya? salah. Oh. Yang penting juga nanti pada saat kita di offline juga protokoler kesehatan tetap dijaga, bener nggak ya? Tetap dijaga, diutamakan gitu. Kan nggak ada pantangan bertemu. Yang bermasalah itu kalau kita melanggar protokoler, Betul. melanggar protokoler COVID, itu yang melanggar nggak boleh. Nah kita harus menjaga itu pada saatnya. Bisa nggak? Bisa. Lawang sekarang tempat hiburan aja dibuka. Iya. Loh kita bukan lagi untuk berhibur, tapi kita menebarkan manfaat Oke. supaya orang ke depannya punya penghasilan lebih dan Oke. bisa hiburan di mana-mana. Betul. Gitu ya. Menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat gitu ya Siap. untuk sekitarnya gitu. Ya, itu dari penting, sisi ya. sisi apa. Jadi nanti akan ada sesuai dengan prokes dan memang pasti akan dibatasi ya, tidak akan seperti dulu mungkin setahu saya sih mungkin 50% Ya. untuk yang di ini. Jadi tunggu saja informasi yang terbarunya ya kapan itu akan Ya. diadakan. Sesegera mungkin. Terus apalagi yang sedang kita persiapkan, banyak sekali ya yang sedang kita persiapkan. Satu, Produk. Ngomongin persiapan produk kan kita tahu nih training net itu tidak jauh dari produk yang berkualitas, Ya. memberikan banyak manfaat, khasiat gitu. Nah, ya ya. apa yang sudah dipersiapkan oleh perusahaan terkait dengan produk itu? Ini saya kasih bocoran aja ya. Oke. Nanti akan saya buka aja ya Aha. setelah acara ini, mungkin seminggu setelah acara ini, bahwa produk yang akan diluncurkan itu produk berkelas internasional Wow. tapi harga nasional. Wow, tepuk tangan dong. Kelas internasional tapi harga terjangkau dan nasional ya. Ya, Oke. jadi nanti ke depannya kita
bukan lagi berbicara tentang produk murah dan mahal. Oke. Murah dan mahal relatif. Yang Betul. saya bilang ya, konsumen itu ke depannya tidak akan berbicara tentang murah mahal, berbicara tentang manfaat. Oke. Jam tangan ini juga akan menjadi murah kalau tidak ada manfaatnya. Ini kita contoh ya pakai yang iPhone gitu ya, iPhone tapi yang dipakainya cuma WA doang Yang gitu ada ya, begini gitu. sama Instagram gak ada manfaatnya juga, udah aja nggak usah iPhone gitu ya, Oke. udah aja pakai apa sih yang mereknya Ada. Yosef kan Oh, ada, ada. Oh iya kan nggak boleh iklan ya nanti kalau Iya, nyebut, ada mereknya Yosef Yosef, gitu, oke. Yosef Satpam ya, ada kan mereknya. Security atau pajangan Jadi apa ya, kita nanti berbicara tentang itu ya. Jadi produk yang akan kita luncurkan insya Allah karena kita sudah melalui riset teknologi, uji coba, uji keandalan bahwa produk yang akan kita luncurkan bermanfaat dan diminati banyak orang. Oke, dan pasti harus ditunggu nih karena tadi Iya, iya. ini yang internasional tapi harganya Ya, nasional. ini benar-benar produk internasional, harga nasional. Bener ini ya. Jadi saya nanti kepada teman-teman, Pak mahal banget, jangan beli. Oh kalau mahal bilang jangan beli. Ya jangan beli, karena dia hanya berpikirnya mahal murah. Bukan manfaat dan hasil. Kita tidak melihat orang-orang seperti itu. Mungkin dia belum paham, tapi akan berikan manfaat, gitu ya. Karena memang benar Pak, kalau contoh aja kalau orang sudah dalam keadaan terpepet ada kondisi misalnya anggap sakit lah ya, mahal murah itu udah yang mahal aja bisa dikejar ya. Iya ya. Berarti jadi kita harus mengejar bahwa itu ada hasilnya enggak, ada manfaatnya enggak, dan memang ini sudah teruji yang akan Iya dikeluarkan. iya, betul 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 ya. Oke, ini kayak ada Pak Yopan kayak mau ngomong lagi. Kok Jopan nggak mau ngomong? Oke, nah sekarang gini, ini tadi saya mantau ini nih Telegraman. Ya. Nah, di Telegram sudah apa? Ini nanti mungkin Pak Amin bisa di WA aja pertanyaan-pertanyaan, saya tidak bisa connect. Oke. Belum ada hanya saat ini aja menyapa. Oke. Siap. Lihat nih Pak Yopan, silakan Pak. Siap. Udahlah. Oke. Sekarang ini nih, saya kan tadi nggak memantau nih di Telegram lah ya. Itu lagi rame nih hot from the open gitu ya, masih lagi rame-ramenya, dan itu mungkin di luar sana itu orang banyak yang bertanya-tanya mau gimana sih ini kondisi sampai harus seperti apa gitu terkait beredar yang ada marketplace yang baru, bisa disebutkan ya marketplace Indobio. Di mana produknya Indobio ini kan di Training. Bagaimana seorang Coach Yopan atau mungkin dari perusahaan menyikapi seperti itu? Oke, yang pertama ini statement belum resmi dari perusahaan ya. Belum resmi, oke. Udah resmi ini. Oh, udah resmi, oke. Saya ini statement resmi nih dari perusahaan bahwa marketplace yang sudah beredar di luaran sana itu bukan milik Treninet, bukan milik Petren, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatan kita. Oke. Tidak ada hubungannya sama sekali. Maka teman-teman Treninet tidak perlu men-share dan tidak perlu juga melakukan transaksi di sana. Karena apa? Karena kalaupun transaksi di sana nggak ada keuntungan lebih, hanya beli produk doang, ya udah aja jangan di sana. Masih banyak produk yang lain, jadi tidak ada ya. Jadi tidak perlu lagi. Jadi intinya tidak ada kepentingan apapun dengan perusahaan dengan marketplace itu. Dengan Training.net ya. di sini, ya. Dan saya melihatnya ini kita harus bijak ya. Kita harus bijak melihatnya. Teman-teman jangan terpancing emosi dulu dan segala macamnya. Jangan panik. Dan jangan panik. Tenang. Saya pribadi percaya bahwa mitra-mitra Training.net adalah mitra-mitra cerdas yang sudah bisa membedakan kapan harus memberi produk di Training.net, kapan harus memberi produk di luar. Itu karena mitra-mitra kita jelas. Ya udah biarkan saja. Ini akan kita selesaikan. Ya akan selesaikan secara internal oleh kita, ya kita bereskan. Ya kita harapkan ini tidak terjadi seperti ini lagi karena bagaimanapun juga sudah membuat kegaduhan. Betul. Ramai. Ya, sudah membuat ramai dan kita juga protes keras, melakukan protes keras ya ke mereka melakukan itu. Kita harus sama-sama menjaga etika bisnis. Etika bisnis ini susah untuk ditulis. Betul. Hanya bisa dirasakan. Betul. Silakan saja. Betul.
etika bisnis itu susah buat ditulisnya. Apa? Oh, ini nggak ada etika bisnis tertulis. Oke, nggak apa-apa. Heart you main nggak? Feel you main nggak? Kalau feel you nggak main, maka pasar yang akan menghukum. Begitu, maka pasar yang akan menghukum. Maka kita ya ke depannya akan selalu melakukan kerjasama dengan distributor yang menjaga komitmen, yang berintegritas, dan mengerti etika bisnis. Oke, jadi sebetulnya udah nggak usah panik. Jadi Ya. sudah keluar gitu ya statement Sudah pengumuman resmi. diomongkan. Sudah pengumuman resmi bahwa teman-teman mitra tuh jangan panik. Insya Allah kita akan mencari mungkin jalan dibicarakan dengan baik-baik secara internal lah ya. Iya, Gitu. betul. Memang kalau jalankan ini ya Pak ya, Pak Coach saya Akang aja belum dimanggil. Akang Yopan tadi Bapak, sekarang Coach belum aja Akang Yopan gitu. Oke. Oke. Jadi kalau memang terkait etika bisnis itu berlaku buat di mana saja, Iya, perusahaan, betul. termasuk sama mitra ya. Jadi mainnya dengan hati. Ini hatinya gimana? Kalau hajar aja ya nanti benar pasar yang akan hukum. Itu pasar yang akan hukum, jadi nggak usah khawatir. Pak, mereka sudah mencontek kita. Ingat ya. Ingat. Sistem bisa dicontek, produk bisa dicontek, tapi ruh, jiwa, spirit Betul. nggak bisa dicontek Benar. secuil pun. Apalagi spiritnya Mitra Training itu nggak Nggak bisa, ada jangan usaha. jadi jangan nggak usah khawatir. Oke. Nggak bisa dicontek yang kayak gitu. Benar. Silakan contek spirit kayak gimana, nggak ruhnya, Benar. jiwanya, Jiwa. silakan contek. Nggak bakalan bisa. Hatinya Mitra Training Hatinya berbeda nggak dengan bisa. yang di luar ya. Apalagi mitra-mitra yang sekarang, mitra-mitra Training yang sekarang itu udah bener-bener selektif, Benar. Terfilter. terfilter. Oke, jadi jangan khawatir, Jangan tenang khawatir. saja, insya Allah nanti dibahas sama Coach Yopan. Oke, nah sekarang nih Coach Yopan kan tadi bilang spirit, memang betul spirit di mitra-mitra kita betul-betul sudah teruji ya, Iya. sudah teruji yang tidak bisa mungkin tidak banyak yang ada di luar sana ya. Nah, apa yang memotivasi atau yang membuat Coach Yopan, kan kita ingin tahu nih, yang membuat Coach Yopan bahwa tenang aja nih, mau ada badai, angin, hujan atau apapun, kita akan tumbuh berkembang. Apa yang mendasari Coach Yopan bertahan di sini, gitu ya, sebagai selaku manajemen, bertahan di sini bahwa yakin ini akan maju. Yang pertama begini ya, pengalaman itu menunjukkan sebuah fakta gitu ya. Oke. Pertama, saya berkaca sebuah pengalaman itu menunjukkan sebuah fakta. Lebih baik belajar dari sebuah pengalaman Oke, daripada belajar sebuah textbook yang tidak berdasarkan pengalaman. teori aja gitu ya. Kita memilihnya begitu. Bukan salah, textbook juga. Enggak. Kita belajar dari sebuah pengalaman. 3 kali kita mengalami jatuh bangun. Ya, yang membedakan adalah akar penyebabnya. Oke. Dan kita sudah tahu bagaimana cara bangkit. Paham ya? Jadi kita sudah tahu bagaimana cara bangkit. Hanya saja yang dibutuhkan adalah oleh kita itu kita harus melalui prosesnya. Ini tuh harus dilalui benar-benar prosesnya bareng-bareng. Enggak gampang sih, tapi memang selektif. Kita belajar dari berpengalaman. 1, apa yang membuat yakin. Yang kedua, ujian kita tuh, wah Allah, Luar biasa. Masya Allah, Luar biasa. luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar, bener. Berasa. Internal dan eksternal, saya bongkar aja bahwa ujian perusahaan kita tuh secara internal dan eksternal. Makin besar ujiannya, makin semangat kita. Insya Allah, Allah akan bukakan caranya menuju gerbang sukses. Amin. Insya Allah. Betul. Yang menjadi masalah, ketika diuji gede, kitanya melempem. Doa aja kagak mau. Dekat ke masjid aja kagak mau. Yang disebutnya bukan Tuhan. Yang disebutnya hanya makhluk dan manusia. Itu yang masalah. Jadi makin keras cobaannya, ujiannya. Dan saya di sini kerasa banget luar biasa. Bismillah, atas izin Allah. Itu merupakan modal bagi saya pribadi. Keyakinan yang harus ditumbuhkan dan bertumbuh menjadi perusahaan penopang kesejahteraan umat di seluruh dunia. Banyak. Betul.
harus seperti itu. Jadi saya bicara sama istri, ini kalau ujiannya gede, jangan tambah jatuh, jangan tambah kalah. Bismillah, minta sama Allah, berjuang, lanjutkan. Nggak boleh kalah. Benar. Gitu ya. Oh, Gitu Pak, ya. Pak, ada Iya, pertanyaan? Pak. Pak, saya kayaknya Bapak yang bisa baca, saya nggak bisa ini deh. Apa ada pertanyaan? Di WA aja, Pak. Ya udah. Nah, jadi gitu ya. Itu yang membuat keyakinan. Terus apalagi yang membuat keyakinan? Ini perusahaan kalau memang harus di-stop, harus diberhentikan. Secara teorinya 2018 akhir masuk ke 2019 awal harusnya udah selesai. Udah nggak ada. Kalau memang harus selesai, Allah mengizinkan selesai aja perusahaan ini. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertumbuh, untuk bergerak. Dan sinarnya itu sebetulnya sudah kelihatan. Sinarnya ini sudah kelihatan. Cuma yang dibutuhkan itu sama. Yuk lihat di sana ada sinar. Ayo di sana ada sinar. Kamu jangan hanya melihat redup. Kamu jangan hanya melihat hari ini nggak punya duit. Kamu jangan hanya melihat hari ini ada kesulitan. Lihat di sana ada sinar. Nah ini kan sulit ya saya ngejelasin. Semoga teman-teman semua ya. Teman-teman semua, mitra-mitra Petren dan karyawan Treninet melihat ini. Di sana ada sinar yang luar biasa. Lihatlah sinar yang akan menerangi kehidupan kita. Jangan redam yang akan melihat kita. Jangan sihat sinar. Apakah ada? Ya Allah, Allah Maha Besar. Benar banget. Allah Maha Besar. Ini ada. Allah akan menolong umatmu yang berusaha dan berupaya. Ini saya bukan berbicara tentang teori. Itulah kenapa atas izin Allah saya tetap berdiri di sini untuk berjuang bersama-sama mensejahterakan karyawan, mensejahterakan seluruh mitra. Itulah Petren Treninet ke depannya. Akan ada banyak yang insya Allah kami sejahterakan. Mitra-mitra kita sejahterakan, karyawan-karyawan kita sejahterakan. Ya, jadi Petren dan Treninet ini bukan dibangun untuk setahun, 2 tahun, lantas selesai. Bukan perusahaan hit and run seperti yang lain. Bukan perusahaan MLM yang hit and run. Ingat, dapat untung lari. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Kami di sini ada hadir. Itu betul-betul untuk menemani mitra. Sampai kapanpun. Oke. Udah ya, terima kasih ya, udah. Oke, ini kan di hari libur dan alhamdulillah nih kita kehadiran tamu yang spesial. Spesial. Saya juga sampai kaget, wah siapa nih gitu yang turun dari mobil gitu ya. Di sini aja. Oke, di sini aja katanya boleh. Saya nanti geser Pak, tenang. Siapakah tamu spesial itu? Mari kita sambut Kang Daud Maulana. Oke, saya geser. Spesial banget. Nah, Kelihatan nggak? Ini Kang Daudnya. Kelihatan posisinya kan Ada. dengan Sandra. Oke. Apa kabar Kang Daud? Udah cukup. Alhamdulillah baik. Kamu kurang sini. Aku kurang sini. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya surprise banget nih tadi nih ngeliat Kameranya sana. Kang Daud Kang Daud kurang di sini. Udah aman. Aman. Oke, aman. Spesial banget nih Kang Daud, kan sekarang tema kita adalah spesial podcast dan kehadiran Kang Daud nih. Ya. Gitu. Sengaja ke sini. Sengaja besok kan ada meeting ya. Oke, meeting mitra utama ya. Iya. Betul. Oke, dan langsung boyong ke sini sama keluarga ya. Alhamdulillah ya. Liburan, sekalian liburan nih ya. Kayaknya udah lama nggak liburan dari Depok langsung pembatasan. Iya, ini baru keluar lagi. Baru keluar. Oke, alhamdulillah ya sehat-sehat. Tadi Kang Daud kita kan lagi ngebahas sih bagaimana Treninet masa depan gitu ya. Terus tadi Coach Yopan dengan meyakinkan bahwa kenapa Coach Yopan masih ada di sini gitu ya. Bahkan karena yakin bahwa Treninet ke depan akan maju, akan terus berkembang. Nah sekarang tadi udah nanya sama Coach Yopan, sekarang mau nanya sama Kang Daud boleh ya? Siap, boleh. Langsung dia tembak, tidak ada perjanjian loh di Baru belakang ini. datang langsung disuruh duduk. Tidak ada perjanjian loh, tidak ada surat perjanjian, langsung ditembak aja Kang Daud. Sekarang dari sisi Kang Daud sebagai mitra utama ya, alhamdulillah sudah ditunjuk sebagai mitra utama. Apa yang membuat Kang Daud yakin dan konsisten sekarang tetap berada di sini? Ya, jawabannya sih sama ya kayak dulu-dulu ya. Karena memang saya dilahirkan ya begitu banyak ya dari nol gitu ya. Nggak tahu apa-apa teh. Gimana caranya ngomong, berbicara gitu ya. Kalau ngomong sih gampang, tapi berbicara saat presentasi, berbicara ngadepin orang dalam presentasi bisnis itu
semuanya diajari di Iyain. sini gitu. Oke. Udah gitu saya pun dari latar belakang yang ya Teh Sandra juga tahu, Pak Yopan juga tahu, saya dari seorang mantan pegawai minimarket dulu ya, yang kerjanya ya nyapu, ngepel gitu, ya gitulah. Oke. Jadi dunia bisnis itu benar-benar nol, dan di situ di Payetran dan di Traninet ini saya diajarkan dari mulai nol sampai ya lumayan lah kita bisa lihat Oke. buktinya rumah gitu, mobil. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Waspada gitu. nih, waspada. Mobil aja pernah saya tembus sampai 8. Wih. 8 ya. Saya baru 3, dia udah Saya berapa? belum apa lo gimana kalau kayak 8 mobil loh gitu. Oke, Masya Allah. Dia baru 1 udah dijual. Jangan dibukaan gitu, Pak. Abis saya minta ke Pak Yopan, Kok Jopan nggak dikasih. Kok Jopan punya 3, aku minta 1 nggak dikasih ya. Akhirnya aku dijual. Kok Jopan jadi dia tahu. Sebenarnya aku diam-diam loh Kok Jopan kalau mau dari Ibu dari siapa? Oh Bu Yaya. Bu Yaya Sophia ya? Iya. Bu Yaya Sophia. Oke. Jadi kita tahu bahwa benar-benar Kang Daud itu benar-benar mulai dari nol dan benar-benar mengalami jatuh bangun kayak lagu Christina diulang-ulang terus ya dan tetap konsisten ya. Iya. Ini adalah salah satu yang konsisten nih. Itulah yang kenapa yang membuat saya tuh sampai sekarang itu, kenapa itu yang membuat kita optimis. Kenapa saya selalu optimis? Karena teman-teman kita yang berjuang di sini itu adalah hasil seleksi alam. Allah sudah pilih nih orang-orangnya. Begitu. Karena ada juga banyak orang-orang yang pemain hit and run. Benar. Saya tidak pernah menyalahkan mereka yang hit and run. Geser gue. Ngomong. Kok Jopan mau deket-deket aku Wah. biasa. Terus Dasar. gimana? Lanjut jangan. Tadi apa gue ngomong? Oke. Hit and run. Tes podcast. Close the door. Jadi sudah terfilter dan itu karena saya memang berada di bawah bersama teman-teman gitu ya. Saya melihat sebetulnya yang mereka butuhkan adalah titik api dari leadernya. Nah ini yang akan kita persenjati kepada leader-leadernya. Sebetulnya mereka hanya butuh titik api aja. Ketika api itu disulut oleh leader-leader, maka bismillah Allah bukakan semuanya. Di bawah itu udah seperti apa lah. Sudah seperti, dan saya bisa melihat sinar itu akan terwujud 6 bulan dari sekarang. Amin, insya Allah. Ya, mudah-mudahan lebih cepat, amin. Cepat, mudah-mudahan lebih cepat. Udah. Jadi itu sudah disiapkan. Jadi itu yang membuat keyakinan. Jadi keyakinan itu tidak datang dengan sendirinya. Pertama keyakinan itu diminta. Minta sama Allah. Keyakinan itu harus diminta. Nggak ada datang dengan sendirinya keyakinan. Keyakinan itu bertumbuh karena proses. Itu keyakinan. Paham ya? Keyakinan itu bertumbuh dan berproses. Nggak ada tuh keyakinan ujung-ujung begitu melihat Siopan. Wih gila, gue lihat Siopan langsung yakin. Nggak bisa begitu juga. Ada bertumbuh, ada proses begitu. Nah ini kan keyakinan insya Allah yang kita miliki. Bukan keyakinan nisbi, paham? Bukan keyakinan hiasan. Bismillah. Ya bismillah. Ini atas izin Allah. Ya atas benar-benar keridhaan Allah. Bahwa keyakinan itu bertumbuh karena Allah. Bertumbuh karena melihat kondisi nyata. Itu yang membuat kita berkah. Itu yang membuat Sekian. kita yakin. Memang betul yakin itu memang Close the adalah door. Close the door, Pak Min. itu mah yang sebelah Pak, podcast yang sebelah. Oh, beda ya. Podcast sebelah. Itu bukan close the door, kalau kita open the door. Open buat mitra-mitra ya, open the door. Cek. Cuap-cuap closing kapan lagi Kang Daud? Nanti saya panggil Kang Daud. Udah Daud aja. Pokoknya gua kalau ngomong sama dia mah udahlah. Cat kekorek semua. Kan saya tahu dari nol. Dari mulai sepatu butut. Emang bener. Ya itu sekarang ya. Gini. Orang kalau ngomong cerita sepatu butut, bagi dia enggak hina. Karena itu perjalanan manis. Beda kalau emang udah masa sepatu butut, sampai sekarang masih butut. Enggak berubah-ubah. Itu mas tak aja terus ya. Urusan. Kan saya tahu bener gitu. Tahu nggak sih, lu gue pada tahu ya. Daud nih ya, gue lagi sholat ya. Daud datang kenalin Pak, saya Daud. So akrab. Tapi gue tahu ya. Ini sepatu amat jas gak matching deh. Saya kan profesional ya. Jasnya paling murah aja berapa ya? Jadi tahu gitu. Jas pinjaman sama sepatu pinjaman itu saya tahu.
Kecium ya Pak, Kecium gitu. Apalagi ini beres sholat ya. Jadi dibukakan, Allah bukakan. Ya Pan, itu ada orang gitu ya. Ini yang jasnya tuh nggak jelas, sama sepatunya jelas. Sapa, tapi saya meraih dia. Dan saya ngomong sama dia, aslinya, mudah-mudahan dia ingat. Kamu pasti sukses. Saya ngomong sama dia. Karena apa saya ngomong begitu? Karena dia berani nyamperin saya. Tidak semua orang berani nyamperin. Takut. Coba aja. Orang sukses mah. Nyamperin tuh. Nah, biar ikut sukses. Waduh, dasar kurang ajar lu. Biar ikut Kan gitu. Kan tidak sama. Makanya saya ngomong sama Daud. Daud, kamu pasti sukses. Atas izin Allah. Bukan karena omongan saya ya. Tapi saya punya sugesti. Atas izin Allah dan ikhtiarnya Kang Daud Ya, juga. ya. Jadi Ya, benar-benar memang luar biasa lah. Daud ini luar biasa. Jadi Ya. memang udah banyak yang udah tahu lah perjalanan dari Kang Daud. Jadi betul ya kalau ada kata yang bilang kata-kata yang gini, bahwa orang yang hebat itu bukan orang yang dilihat dari berapa kali dia mengalami jatuh, tapi berapa kali orang itu bisa bangkit dari masalah, bangkit dari kesulitan. Betul ya Kang Daud ya? Iya, iya. Kita dalam keadaan kondisi jatuh tapi nggak bangkit ya nggak akan jadi termasuk orang hebat. Tapi kalau kita sudah jatuh bangun lagi, jatuh bangkit lagi, itu adalah orang yang hebat. Contohnya Kang Daud ya, udah Iya. jatuh tetap aja malah semakin melejit dan melesat. Iya, jadi banyak lah kalau jadi saya kembali ya kepada teman-teman kalau pingin sukses deket tidurmu. Oh, benar, jangan jauhi. Saya ngomong sederhana ya, ikutin, gak usah gini ya, gak usah ngeyel. Gak usah modifikasi ngeyel. Gini, kecuali kamu memang mentor, silakan. Tapi kalau kamu belajar di awal, dengerin aja. Orang kan kebanyakan zaman sekarang ngeyel. Alah si Daud apa sih badan Gengsi, gua? kayaknya banyakan gengsi itu Pak. Itu kan zaman sekarang tuh kayak begitu. Padahal ya, saya dulu ya, saya seperti itu loh. Perhatikan loh, saya semuanya manut sama almarhum. Ketika diajak tuh, saya tuh manut sama almarhum ya. Apa aja dia ngomong, oke. Ketika saya juga ngejalan network, siap. Ya, oke. Nggak pernah ngebantah, walaupun salah. Kalaupun salah, negurnya di belakang, ngomongnya. Len, ngomongnya nggak gitu kali, gitu di belakang. Banyak lah, ya. Oke. Pertanyaan buat apa? Ya ini ngasih kayak gini ya. Oke. Ini ya, kan, iya. Ini punya kita sendiri, podcastnya punya pocokan bebas. Bebas. Saya kalau nggak gitu, habis. Ya, ya. Oke. Setelah- Yosep, lu duduk sini. Gua nonton. Yosep, lu. Coba tadi apa lagi Pak Amin ngasih kode kita tidak terlihat tadi. Ulang lagi kertasnya tadi. Ulang lagi. Pak Amin ngasih kode. Tanya ke Daud. Wah, dadah. Oke. Oke, ketahuan banget di belakang layar masih kasih tahu sama Pak Amin bicara. Karena kalau nggak gitu Pak Yopan terus aja ngomong ini Pak Daud saya nggak nanya-nanya sama Kang Daud gitu. Nah, ini sekarang bintang tamunya Kang Daud. Siap. Coach. Lanjut. Saya baca ini dulu ya, banyak pesan ya. Oh, banyak betul. Pesan uang. Oke. Banyak ini Terus? transfer. Oke, Ah. Kang Daud, pasti kita nggak mungkin lah kalau misalnya jatuh bangun itu kita tidak merasakan suatu sedih gitu ya, atau mungkin aduh langsung ini tuh mau dikumahakeun gitu ya kalau bahasa Iya, iya, iya. Yang bikin motivasi jadi langsung down, terus mungkin moodnya langsung down. Itu pernah nggak sih ngalami seorang Kang Daud? Pernah lah, pasti. Terus gimana tuh cara Nah. ngatasinya? Ya, jangankan di ini ya, di PTN pun pernah saya kayak gitu. Oke. Ya, jadi, gimana lagi gitu ya. Mhm. Terus gini amat perasaan gitu ya. Mhm. Nah, itu pernah. Bahkan saya saking ya pertama saya curhat dulu sama Allah, biar tenang gitu ya, tenang, ambil wudhu, salat 2 rakaat, salat hajat gitu. Nah, terus minta nguatin ke ibu biasanya, telepon orang tua. Biasanya ibu tuh alhamdulillah. Nah, kawan-kawan yang masih punya orang tua, ayo coba orang tuanya teleponin gitu. Terus kunjungin, datengin gitu. Curhat sama ibu, dikasih motivasi lagi gitu ya. Ingat gak Daud waktu memulai bisnis ini kan Daud dari nol gitu, dan sampai bisa mencapai sekarang gitu. Itu dari mana? Ikhtiarnya kan semua dari ruang lingkup PayTrend gitu. Jadi ayo bertahan terus. Insya Allah sabarin aja. Oke. Karena orang-orang sabar itu bersama Allah benar gitu. benar, Jadi pasti kalau kita sabar itu sebenarnya pahalanya itu gede. benar. Karena Allah tuh suka dengan kesabaran. Komennya gitu. muncul. Makanya
alhamdulillah ketika kita sabar ada aja idenya, Ada aja jalannya. ada aja jalannya. Bener deh, saya itu benar-benar ngerasain gitu. Kenapa saya bertahan di bisnis ini? Karena memang ada aja jalannya. Ada aja. Dan jalannya. memang ini bener loh yang bisa dicontoh lah atau apapun lah, mau sekarang sedang menjalankan bisnis atau namanya kita manusia pasti kita akan merasakan ada yang namanya down ya. Sedih itu pasti ada gitu ya. Namanya hidup, kalau nggak kayak gitu kan hidup ya. Kalau itu mah nggak hidup gitu ya, mati aja gitu ya. Kita termasuk sama saya juga mungkin ada ngerasain down atau sedih, tapi memang betul yang saya pun lagi belajar begitu Kang Daud. Jadi kalau ada apa-apa jangan langsung berfokus pada dunia gitu. Betul. Langsung mintanya sama Allah, karena yang bisa merampungkan hanya Allah. Betul. Ya. Jadi ini Allah mau gimana ya, saya harus langkahnya seperti apa. Karena kebanyakan mungkin kalau saya pun dulu nih kalau ada masalah saya langsung nyarinya ya secara logika gitu. Logika ini gimana ya, ada masalah lagi kesulitan kita cari ini dengan logika, tapi ternyata mungkin bukan itu jalannya. Jadi Betul. harus deketin dulu Allah ya. Saya Dan pernah sabar. sih itu punya pengalaman gitu ya, ada masalah gitu. Dulu boro-boro curhat sama Allah gitu, yang ada ke manusia lagi, Oh, curhat marah, gitu. nyari solusi. Dan Gitu. terus buru-buru, Wah. tergesa-gesa, ternyata memang malah nambah down, Iya. malah nambah hancur. Iya. Nah, ketika saya sabar, tenang dulu deh, tenang dulu gitu, lalu sabar dulu deh. Alhamdulillah tuh ada aja solusi yang datang gitu, ada seseorang yang kayaknya strateginya gini nih bagus, ada aja kayak gitu. Ada aja wasilahnya Ada ya. wasilahnya. Oke. Ternyata saya belajar bukan dari orang-orang yang hebat, orang-orang yang standar aja, orang-orang Bisa yang dapat ilmu. dapat ilmu gitu. Wah, Oke. ternyata, saya dapat solusinya loh ini gitu kan. Nah, Allah hunter gitu. Oke, Allah akan kirimkan Kirim, gitu. gitu. Jadi intinya jangan emosi, kalau ada apa-apa tuh jangan down, jangan Dan emosi ya. buru-buru. Jangan buru-buru. Akhirnya jadi nanti pikirannya buntu kalau kayak gitu. Oke, jadi ternyata seorang Kang Daud aja bisa mengalami down dan sekarang bisa bangkit. Berapa kali Allah uji, jatuh, bisa bangkit lagi, menemukan Betul. jalan untuk bangkit ya. Insya Allah Kang Daud dengan timnya itu semua selalu bisa diberikan petunjuknya sama Allah, Alhamdulillah. diberikan kesabaran Amin. gitu ya. Betul ya, Coach Yopan nih kayaknya Coach Yopan lagi mikir. Ya memang betul sekali. Memang benar ya, harusnya kita baliknya ke Allah bukannya baliknya ke manusia ya. Iya, Kalau kalau ada orang-orang yang belajar pemula itu yang dikedepankan akal dan emosional. Logikanya yang main. Iya. Akal logika memang harus digunakan logika, tapi harus segera nyadar bahwa kamu tuh sebetulnya bukan apa-apa. Maka harus segera berserah diri. Itu nggak gampang kok. Iya. Itu butuh proses. Betul. Tidak, walaupun gini ya, walaupun kita hari ini ngomong, nggak ada juga yang langsung bisa meraktekin. Betul. Termasuk orang-orang terdekat, termasuk di karyawan-karyawan kita, tidak semua seperti itu. Kita terbuka saja. Supaya apa? Supaya terbuka bahwa memang prosesnya seperti ini. Intinya sih kalau ini bisa disebut hidayah ya. Kalau misalnya untuk menjadi proses itu jadi harus kayak hidayah ya sebetulnya, dan hidayah itu harus dijemput. Bukannya kita yang diem aja tiba-tiba hidayah itu datang, hidayah itu harus dijemput. Jadi memang harus proses. Oke, Bapak sudah waktu udah ada panggilan lagi yang lain. Masih ada juga. Saya hari ini harus ngisi di podcastnya Ivan Gunawan. Oke, gitu. Di Deddy Kobusier nggak? Kemarin. Kemarin jatuhnya. Tapi diusir gue. Siapa ini? Oke, kita ngomong masalah tadi down. Semangat kita lagi turun dan kita dihadapi dengan beberapa ujian gitu ya. Menurut Coach Yopan nih dari perusahaan, apa sih tantangan terbesar khususnya dari perusahaan dalam maksudnya dalam menghadapi supaya ini harus terus maju nih, harus terus dalam tracknya nih. Apa sih yang tantangan yang terbesar yang dihadapi sama perusahaan dan manajemen? Ya, tantangan terbesar bukan teknologi, bukan fitnahan dan ujaran kebencian, Betul. tapi tantangan terbesar, khususnya perusahaan kita, adalah internal. Diri sendiri dari dalam. Internal, termasuk karyawan-karyawan kita. Itu tantangan terbesarnya. Harus seragam dulu. Dan saya tidak bisa memaksakan itu sama. Betul. Karena untuk berproses maju, itu perlu satu frekuensi. Doa terkabulkan, salah satu syaratnya satu frekuensi. Termasuk ketika kita mau mengejar kesuksesan, itu harus frekuensi. Tantangan terbesarnya adalah di internal. Apakah tantangan terbesar yang lain ada? Ada. Satu. Tantangan terbesar kita adalah
kita semua belum siap untuk menjadi mental kaya. Karena nggak gampang ketika kita jadi kaya, banyak yang jatuh kembali karena kekayaan. Maka saya sekarang berpesan kepada teman-teman, siapkan dari sekarang mental kaya. Kepada seluruh karyawan dan seluruh teman-teman, orang-orang jaringan. Karena sebentar lagi insya Allah mereka akan cepat kaya. Nanti saya buka ya, setelah ini ya. Sebentar lagi, beneran. Tidak lama lagi kita akan buka. Mereka akan cepat kaya di kita. Maka siapkan mental kaya itu dari sekarang. Apa yang dimaksud dengan mental kaya? Ketika punya duit, dia tidak kaget. Ketika dia punya duit banyak tuh nggak kaget. Karena banyak sekali orang ketika dapat duit, dia kaget. Udah siap. Dia beli barang yang belum tentu dia butuhkan. Banyak yang seperti itu. Penghasilannya hanya cukup untuk beli carry, Suzuki Carry, tapi dia paksakan beli BMW second. Padahal Contoh dipaksakan. Dia sebetulnya kemampuannya dia butuhnya cukuplah Karimun yang tahun 86. Tapi karena dia belum siap mental kaya, dia gadekan duitnya, kemudian pinjam ke bank, kemudian cicilan kredit bertahun-tahun, dan itu yang terjadi. Banyak banget. Paham? Itu yang dimaksud dengan mental. Perhatikan orang-orang yang bermental kaya. Dari awal dia tidak melakukan itu. Saya tidak termasuk ya. Oke, karena dari dulu sudah ada mental kaya ya. Oke. Ya, saya tidak pernah, alhamdulillah atas izin Allah, saya tidak pernah beli kendaraan nyicil sampai detik ini. Nggak pernah. Cash langsung. Cash. Oke, itu boleh itu nanti saya bagaimana cara? Ya, karena saya tidak pernah memaksakan, walaupun saya menginginkan misalkan mobil itu, tapi saya belum kebeli, saya nggak beli. Buat apa sih? Nah, tahan dulu. Nah, ini nanti Allah mudahin jalannya. Ya, apa yang saya maksud bahwa teman-teman nanti akan cepat di sini ya. Kita sedang mempersiapkan nih. Kita sedang mempersiapkan booster plan yang siap membawa teman-teman punya penghasilan minimal 1 juta rupiah per hari. Kayaknya di sini teman-teman udah nggak jadi karyawan aja deh. Minimal ya. 1 juta loh. Kita sudah yang penting kan konsepnya tuh ada, jalannya ada. Benar. Nah, masalahnya mau atau enggak akan kembali ke kita. Walaupun termasuk di luaran sana juga, silakan. Tapi kita sudah nyiapkan relnya, kita sudah siapkan caranya, kita sudah siapkan tutorialnya, bahkan kita persiapkan gerbangnya. Ini loh, gerbang penghasilan 10 juta paketnya ini, gerbang penghasilan 5 juta paketnya ini, gerbang penghasilan 1 juta per hari paketnya ini. Kamu mau ngambil gerbang yang mana menuju sukses? Terserah. Ini sedang kita persiapkan. Tinggal bagaimana Buat caranya. teman-teman. Nah, kan ada juga Kang Daud di sini. Gue masih ngomong nggak sih? Ya, lanjut. Lebih dari jam 1 juga nggak apa-apa tahu. Ini kan siaran-siaran gue. Apa ya? Yang penting sebelum asar. Oke. Orang punya TV gue. Lanjut, kita dapat. Ya. Masih kali melawan. Tadi gue ngomong apa? Tuh, aku juga potong nih gak Mas Bonan di belakang nih. Planning ke depan bagaimana bocorannya seperti apa? Ya gitu. itu. Jadi apa ya? Saya hanya berpesan ya. Saya hanya berpesan dari sekarang itu upgrade skill dari sekarang. Bener-beneran. Upgrade skill. Gak bisa pola lama dipakai zaman pasca itu gak bisa. Aslinya termasuk saya. Ya. Saya nggak enak nih kalau cerita di sini. Kenapa? Ya, saya tuh sekarang itu ya, sekali ikut trainingnya tuh, yang 20 juta. Sekali training itu 20 juta. Karena saya sendiri harus upgrade gitu. Bener banget. Nih, terpaksa saya ngomong ya. 20 Terpaksa saya juta ngomong. trainingnya. Karena supaya lu mah Yopan, lu mah nyuruh-nyuruh ke orang doang. Upgrade skill, lu nya masih gaya-gaya gitu, nggak bisa. Saya untuk upgrade skill saya mengeluarkan biaya, saya mengeluarkan energi, saya mengeluarkan modal. Bukan untuk saya akan membawa banyak gerbong untuk sukses. Maka saya harus isi dengan sesuatu yang lebih untuk memberikan manfaat kepada teman-teman. Ini gerbong-gerbong ini sedang kita persiapkan ya. Dan itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Upgrade skill dari sekarang atau Anda punah.
Saya bicara belak-belakan. Benar. Upgrade skill sekarang atau Anda punah? Pak, bagaimana upgrade skillnya? Tunggu tanggal saja mainnya. tanggal mainnya. Bocorannya nanti saja. Gitu. Jadi semua harus Eh, upgrade skill. Nanti Termasuk, disiarkan di TV One ya? bukannya Antep. Itu mah acaranya Lesti Kejora. Nah, Bapak itu mah Indosiar, Bapaknya apa? Apalagi Tar dulu, belum closing. Iya, tar dulu. kayaknya Pak Amin udah buru-buru mau ini. Buru-buru aja. Tuh tadi ngomong upgrade skill ya. Seorang Kang Daud juga udah pasti upgrade skill dari ikut dari 2014. Sekarang 2021 udah pasti mengikuti upgrade skill ya. Iya. Ada upgrade. Nggak bisa kita menyamakan dengan yang lama ya. Iya, betul. Kang Daud aja. Jadi kalau mau contoh betul yang tadi Pak Kocopan ya, kalau kita mau sukses tuh harus upgrade skill. Kalau kita nggak mau upgrade, udahlah menggunakan cara lama ya udah punah, hilang begitu saja langsung tenggelam begitu aja ya. Betul. Nah termasuk ke Kang Daud juga mengarahkan di bawahnya juga untuk selalu terus upgrade skill. Betul. Gitu. Oke mungkin ini bukan sesi ya. Ini memang penutup diminta sama Pak Amin itu. Kata Kocopan ini TV-TV sendiri, acara-acara sendiri gitu ya. Oke. Sekarang gini, datang lagi nih. Itu di yang di terakhir nih ya. Apa yang akan dilakukan atau mungkin apa yang mau disampaikan dari mungkin dari Kocopan dulu untuk kedepannya seperti apa, terus bagaimana supaya ini yang lagi rame nih yang sekarang mungkin hari ini masih ramai gitu ya. Bagaimana dari Kocopan, ayo menenangkan seperti apa? Bagaimana dari karena sekarang lagi rame nih hari ini tuh rame. Rame banget ya. Banyak yang nanya. Teman-teman semua, bisnis itu butuh fokus. Sukses itu butuh fokus. Sebagian besar orang berhenti, orang gagal karena pecah fokus. Salah satu yang membuat pecah fokus adalah kerikil-kerikil kecil seperti yang terjadi sekarang. Riak-riak kecil yang terjadi sekarang. Itu namanya pemecah fokus. Ingat, mau fokus dan pecah fokus adalah pilihan Anda dan pilihan saya. Saya tidak masalah. Apakah Anda akan terlibat dalam masalah kecil ini atau Anda akan terlibat dengan masa depan besar Anda? Benar. Betul banget. Setuju banget. Ya. Jadi kalau kita terlibat dengan masalah kecil ini, tek-tek bengek, sepele, perbedaan pendapat, pertanyaan saya, fokus kamu ada di mana? Karena bisnis apapun itu perlu yang namanya fokus. Pemecah fokus, pengalihan fokus seperti ini. Sehingga mereka nanti mempermasalahkan tuh yang kayak begini, yang tek-tek bengek, yang kecil-kecil. Saya tidak akan pernah pecah fokus. Karena target saya bukan untuk mengeruhkan masalah, tetapi mensejahterakan seluruh karyawan dan seluruh mitra. Itu ya, jangan pecah fokus. Dan memang kalau untuk kita fokus tuh perlu nggak bisa instan, Ya. harus dilatih ya sebetulnya dan memang Ini saya kayak motivator Mario Teguh ya, Mario Teguh nanti ada atau Mario Bros. Oh iya Mario Bros kelihatan. Itu Mario Bros belajar dari saya. Zaman dulunya kelihatan banget ya Mario Bros zaman dulu main. Oke memang benar, jadi apalagi jangan sampai kita termasuk golongan orang yang ikut-ikutan, benar nggak ya? Udah mah kita nggak punya prinsip, ikut-ikutan, terpecah fokus, yang rugi Gini, ya. Oke, sebelum ke Kang Daud, perhatikan ya, perhatikan. Bisnis kita bukan bisnis jualan produk, perhatikan. Bisnis kita bukan bisnis jualan produk, perhatikan. No. Tetapi produk inside, produk di dalamnya, itu bisnis kita yang sebenarnya. Produk inside, network inside. Kalau hanya beli produk Indobio seperti biasa murah, go ahead, silakan. Anda tidak akan mendapat apapun. Anda akan mendapatkan produk tok. Beda kalau Anda beli bersama kami, Anda akan mendapatkan sesuatu. Produk inside namanya. Jadi gak usah resah gitu ya. Gak usah lihat murahnya ya. Dan kita ya bismillah ke depannya akan tegas.
kepada perusahaan-perusahaan yang berpartner dengan kita kalau menyalahi etika bisnisnya, maaf dikata, kami akan melakukan cut off demi masa depan kita. Demi teman-teman kita yang berjuang. Demi hal yang lebih besar. Karena bukan Demi sempurna. masa, demi apa. Kayak lagunya Opik itu. Iya. Berarti memang bener kalau kita cuma mau ngandelin cari harga yang murah, sistemnya kayak jual putus ya udah cuma barang toy. kayak gitu, mah. Gitu. Bukan mainan kita ya. Nah, Kan sorry. ini Bukan level kita. berbeda daripada yang Jadi kita bukan tentang jual produk lepas. Seperti yang dilakukan di marketplace itu. No. Silakan Anda mau jual lepas. Yang kayak gitu mah nggak usah bisnisnya kayak begitu. Mendingan jual di marketplace yang lebih gede. Betul. Banyak. Ngapain kayak gitu? Benar. Beneran saya ngomong, ngapain? Anda mending di marketplace yang jelas-jelas gede. Saya sebut namanya marketplace Yopan Prihadi, misalkan. Ada kan lebih gede. Daripada main di gini. Benar. Nah, apa sih benefitnya? Ngapain? Jadi sekarang harus ditanya nih fokusnya mau apa? Mau dapat nilai lebih atau hanya cuma untung jual putus? Ya. Putus udah tinggal Ingat. tinggal. Ya, bahwa Anda pelaku network. Daud ini pelaku network. Daud ini pelaku network builder. Maka jadilah seperti Daud. Seorang network builder. Paham ya? Benar. Bukan seorang product builder. Benar. Justru yang harus dibangun adalah produk inside. Ketika Anda membeli produk, ada apa di belakang produk itu? Kalau di belakang produk itu hanya produk toh yang dikemas, kamu nggak usah capek-capek beli Indobio di marketplace. Paham? Nggak perlu capek-capek, banyak produk lain. Ya, saya udah nggak pakai sensor nih ngomongnya. Karena awal juga udah nggak pakai sensor. Ya. Kok coba ini kan udah Ini pakai sendiri. dia podcast sendiri ya. Ya, saya tidak mau mengesampingkan siapapun, tidak mau ini siapapun. Saya memberikan kepilihan. Ingat, fokus dan tidak fokus adalah pilihan Anda. Betul. Itu. Terima kasih. Mau sukses atau tidak sukses itu pun pilihan Anda. Attitude, sikap harus dijaga. Perhatikan ya teman-teman, siapapun di bisnis apapun, di bidang kerja apapun, sikap, akhlak, adab number one, nomor satu. Oke, dan etika. Karena itu yang akan dibawa menjadi nilai pribadi kita. Oh, keren Ini banget. kayaknya baru kepikiran ya, Coach. Kayaknya baru Etika kepikiran berbisnis. nih. Itu quote gue ya, quote gue ya. Lu jangan Mas tuh Bona jangan dikopas ya. Itu Mas gue dikopas. baru itu mikirnya dadakan ya. quote ya. Oke. Sekarang. Oke, dan berarti ini dari Coach Panas sekarang sebelum penutup nih, Kang Daud. Apa sih ya dari sisi Kang Daud sebagai mitra, terus sekarang lagi sebagai mitra utama, apa yang akan dipersiapkan, yang akan dilakukan mungkin dalam waktu dekat atau yang apa maksudnya jangka pendek atau jangka panjang apa yang dilakukan dan disiapkan? Ya, yang pertama adalah kita harus tahu momentum ya, momentum yang pas gitu kan. Karena kan perusahaan bentar lagi mau launching gitu ya. Dan itu saya lihat dari kacamata saya itu menggiurkan sekali dan momentumnya ini benar-benar pas banget kalau misalnya kawan-kawan mulai dari hari ini gitu kan. Nah, pas launching nanti langsung gaspol gitu kan. Karena itu yang saya lakukan di 2014. Saya mau jadi seperti apa di 3 tahun yang akan datang, ya kita harus membangun dari sekarang. Nah, kalau kawan-kawan hari ini terlalu cepat untuk mundur di bisnis ini, ya 2 tahun atau 3 tahun ke depan mau jadi apa? Benar. Yang lain udah maju ya. Iya, kita yang menentukan nasibnya. Hari ini tuh kalau kita mau membangun, kita sabar, lalu kita tahu, wah ini momentumnya pas nih, karena ini program baru. Dan ini harus terus bergerak nih hari ini. Kita harus langsung action nih. Nanti berproses 1 tahun sudah menghasilkan ini. Dibandingkan kawan-kawan yang berhenti, dibandingkan awalnya yang tidak memulai hari ini, mereka tidak dapat apa-apa nanti. Nah, sekarang kita yang sudah mau memulai hari ini, lalu kita tahu programnya bagus, sistemnya bagus, betul kata Coach Yopan tadi yang dibilang gitu ya, kita benar-benar produk insight karena ada apa nih di balik ini nih. Wah, ini menggiurkan sekali gitu. Saya lihat dari kacamata saya ini hampir gak jauh beda lah dengan saya membangun tahun 2014 gitu ya. Ini bikin penasaran ya. Apa nih Coach Yopan? Ini bikin penasaran tapi belum boleh diumumin. Iya. Kamu aja penasaran. Karena saya juga nggak tahu sih. Oh, sih. Direktur marketingnya nggak tahu. Jadi artinya sekarang kita harus take action. Action gitu kan. Dan kita tahu sendiri. Saya belajar dari pengalaman ketika saya membangun dan saya memanfaatkan momentum itu yang terjadi dan kawan-kawan saya santai ketika saya bilang
wah ini momentumnya bagus nih kalau membangun hari ini. Teman-teman saya nasibnya sekarang masih nyari kerja sana sini. Iya, betul. Masih kebingungan jadi nganggur ya. Tapi saya alhamdulillah atas izin Allah, posisi saya alhamdulillah gitu, dapat mobil, kendaraan kemana-mana gitu ya. Itu bonus ya. Bonus karena tahu momentum gitu, membangunnya saat ini gitu. Benar, Kita mau nggak gitu loh. Oke. Yang jadi pertanyaan membangun hari ini. Oke, jadi kita harus mengambil momentum, jangan telat yang momentumnya udah dari 2019, ini baru sekarang 2019. Hello, kemana aja kemarin? Benar nggak sih Coach Yopan? Tahun depan baru nyesal. Oh iya, harusnya Kenapa nggak rekomen ya, penyesalan? kemarin harusnya saya Penyesalan bangun itu, bareng gitu ya. penyesalan itu di akhir ya. Iya. Benar nggak sih Coach Yopan? Iya, kalau pendaftaran di awal. Iya benar, pendahuluan pendaftaran di awal, penyesalan di akhir. Makanya ayo kalau mau berada di gerbong yang sama, yang satu frekuensi, tempel mentornya karena kita pasti butuh mentor. Nah, mentornya mana? Mentor yang sudah teruji, handal, sudah jatuh bangun dan tetap masih bertahan di sini. Salah satunya adalah Kang Daud, betul ya? Ya, Ada yang mau seperti itu. disampaikan? Ada yang mau sampaikan lagi? Ini semangat banget nih. Ya, Terus perlu diinformasikan nggak sih sama Sandra bahwa mulai ke depan itu mungkin yang nonton, yang sering nonton Facebook nih ya, yang sering ngeliat-ngeliat online, mungkin akan jarang-jarang nih menyaksikan Coach Yopan, bener ya? Nanti bocorin. Pokoknya sekarang pantengin, diliatin terus karena nanti ke depan mungkin ya, orang ketemu tanggal 6 atau tanggal 10 saya sudah melakukan kegiatan offline. ya. Jadi kegiatan online Online. sepenuhnya saya serahkan ke Pak Alfian dan Alfian. timnya. Oke. Jadi kalau ingin ketemu dengan saya, maka ketemulah di acara offline. Oke. Jadi kalaupun ketemu sama saya di online itu bayarannya mahal. Oke. Udah nggak sanggup Itu bilang bayarnya. nggak bakal sanggup lah. Mungkin di atas Deddy Corbuzier lah biayanya ya. Jadi Jadi memang saya mau di offline. Kenapa saya harus melakukan offline? Bisnis ini tentang human touch. benar. Bisnis ini tentang people touch. Benar. Bisnis ini tentang transformasi ruh, jiwa, dan spirit. Yang sampai saat ini belum menemukan cara mentransformasinya secara online, belum menemukan. Maka harus dilakukan secara offline. Karena kita berbicara tentang naluri manusia. Karena kita berbicara tentang fitrah manusia. Digital itu hanya sebagai sarana. Online itu hanya sebagai sarana. Fitrah manusia itu adalah ketika ketemunya dua hati kemudian nyatu sama-sama untuk berjuang. Maka temukan saya ke depannya hanya di dunia offline ketemu ya. karena memang betul kita harus ada Terus, silaturahmi. apalagi tadi kayaknya udah semua ya Kang Udah. Daud, apalagi Ada. Tunggu nanti tanggal mainnya apa sih yang lagi ya siap- tanggal 31 Mei ini pantengin ya. bocorannya Ini kan? ya, ini ke sini ya. Iya. Kemana? Ada online? Nggak ada. Nggak ada. Yang nggak ada saya dosa ke orang lain. Tanggal 31 tunggu ya gebrakan dari kita. Pokoknya akan ada namanya MVP Power. Wow, tepuk tangan dong. Dah. Power. Oke. Kalau tidak memanfaatkan MVP Power, saya katakan rugi dari sekarang karena dijamin super murah dan super untung buat kamu pebisnis. Wow, karena ini penasaran 31 sekarang udah tanggal. Gila Oh, gua pantengin. teriak-teriak Oh, dulu. nih. Ini disiapin es kagak sih? Pak, tau nggak yang beli es tuh berdua doang Pak, Pak Yosef sama Pak Amin doang, kita nggak Iya, kebagian, padahal kita yang cuap-cuap ya. Iya, nggak ada minum. Ini tamu disiapin minum nggak sih? Oke, ini ada ini ya penghujung acara, jadi pastikan pantengin, tunggu tanggal mainnya tadi yang disampaikan Coach Yopan 31 Mei, liatin, pantengin, ada sesuatu yang dan tunggu Coach Yopan di daerah-daerah Anda. Silahkan melipir, silahkan silaturahim gitu ya, karena silaturahim itu benar-benar manfaatnya bagus banget ya. Terima kasih nih Kang Daud. Datang dari Depok ke sini baru itu Itu istrinya sini aja. Teh, sini. Mau ikut nggak? Coach Yopan kan istrinya Kang Daud tuh pemalu banget. Oh, beda ya? Beda sama aku. Saya ya kalau sama istri rebutan. Rebutan apa di depan layar saya Iya. gitu, saya gitu. Sama-sama berani. Tapi anak-anak malu. Pemalu ya, diam gitu. Oke, jadi makasih nih sekali lagi Kang Daud, langsung ditembak nih, nggak ada di planning rencana ya, mau silaturahmi langsung ditembak di sini, tapi mantep banget tuh ilmu sharingnya bahwa bisa diduplikasi, kuncinya duplikasi yang sudah sukses kalau memang kita mau sukses. Dan terima kasih nih Coach Yopan, mungkin Siap. kedepannya yang online nih akan diridukan Coach Yopan. Coach Yopan, ayo tunggu, ini harus ada bayarannya nanti.
di podcast berikutnya. Oke, terima kasih yang sudah mantengin di spesial podcast hari ini dan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bisa sukses berjamaah, kita sama-sama maju terus berkembang. Amin. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya Sada Libra di acara-acara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang manis. Terpesona, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Gimana nggak terpesona? Ada satu printer Bluetooth Paytrend dan satu tas printer Bluetooth Paytrend yang dijual hanya dengan harga Rp400.000. Dan yang luar biasanya lagi, ada free Cozy 2 box. Wow! Dan yang nggak kalah menariknya, ada BU-nya. Ya ampun, terpesona banget. Terpesona.